Oke, pernah nggak sih kalian ngeliat rumus kimia yang isinya penuh banget sama tanda kurung siku, terus mikir, wah apaan nih rumit banget? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas misteri si senyawa kompleks. Nggak perlu pusing mikirin rumusnya dulu, kita bakal bedah bareng-bareng, ibarat nyusun puzzle. Mulai dari anatomi dasarnya, ikatan yang bikin mereka nempel, sampai ke teori kuantum di baliknya. Siap? Yuk kita mulai. Biar gampang, kita udah bagi perjalanan kita ke 5 tahap nih. Mulai dari anatomi senyawa kompleks, ikatan kovalen koordinasi, aturan tata nama, teori ikatan valensi, dan pastinya ditutup sama latihan soal. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, anatomi senyawa kompleks alias struktur dasarnya. Jadi, apa sih sebenarnya senyawa kompleks itu? Simpelnya, ini tuh senyawa koordinasi yang punya ion atau molekul kompleks di dalamnya. Ciri paling khas yang jadi tanda pengenalnya itu ya tanda kurung siku tadi. Kalau kalian lihat tanda kurung siku di suatu rumus, fix, itu senyawa kompleks. Menariknya lagi, mereka ini tuh ibaratnya keras kepala banget. Saat dilarutkan ke dalam air, mereka nggak gampang hancur dan tetap mempertahankan identitas aslinya. Keren kan? Nah, buat ngeliat seberapa tangguhnya mereka, coba deh kita bandingin sama garam rangkap. Kalau garam rangkap, wujud dan karakternya itu cuma bertahan pas dia lagi dalam bentuk padat. Begitu nyemplung ke air, ambyar, identitasnya hilang dan terurai. Beda banget sama garam kompleks. Waktu dia dilarutin ke air, kesatuan ion kompleksnya tuh tetap solid, bertahan sebagai satu paket yang utuh. Bener-bener gak kehilangan jati dirinya. Terus, di dalam paket utuh itu ada apa aja sih? Biar gampang, bayangin aja kayak lagi ada acara kumpul-kumpul. Di situ ada tuan rumah dan ada tamu. Tuan rumahnya ini adalah atom logam pusat, biasanya dari golongan logam transisi. Tugasnya gampang, cuma nyediain ruang kosong buat nerima hadiah. Terus tamunya siapa? Tamunya itu namanya ligan. Ligan ini bisa molekul netral atau ion, dan mereka datang bawa hadiah berupa pasangan elektron yang bakal disumbangin ke si tuan rumah. Ibaratnya, ligan ini bertindak sebagai basa Lewis. Kerjasama yang benar-benar elegan ya. Lanjut ke bagian 2. Sekarang kita bakal ngomongin ikatan kovalen koordinasi atau gimana caranya tuan rumah sama tamu tadi bisa saling terhubung. Ikatan yang nyatuin mereka ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Kalau di ikatan kovalen biasa kan konsepnya patungan ya, saling nyumbang elektron secara adil. Nah, kalau kovalen koordinasi ini agak beda. Ini murni soal kedermawanan satu pihak. Ikatannya terbentuk karena pasangan elektron yang dipakai barang-barang itu 100% asalnya cuma dari salah satu atom aja, yaitu dari si ligan tadi. Tuan rumahnya alias atom pusat cuma duduk manis nyediain tempat. Biar kebayang, coba perhatiin deh perbandingannya. Di ikatan kovalen standar misalnya kayak di molekul Cl2 atau O2, dua atom saling ngasih elektron buat dipakai bareng. Benar-benar seimbang dan saling butuh. Tapi, bandingin sama contoh asam sulfat. Di situ kelihatan jelas kalau pasangan elektronnya cuma disediain sama satu atom aja. Persis banget kan kayak kelakuan ligan pas ngikat dirinya ke logam pusat di senyawa kompleks yang lagi kita omongin ini? Oke, bagian ketiga nih. Kita masuk ke aturan tata nama, alias gimana sih cara ngasih nama ke molekul-molekul ini? Ngasih nama senyawa kompleks itu sebenarnya super logis, kayak ngikutin resep aja. Pertama, sebutin dulu nama dan jumlah ligannya. Terus langkah kedua, baru deh tulis nama atom pusatnya. Nah, langkah ketiga ini jangan sampai kelewat. Tambahin bilangan oksidasi dari atom pusatnya pakai angka Romawi. Oh ya, buat senyawa netral, semuanya ditulis disambung jadi satu kata tanpa spasi. Jadi misal ada 4 ligan karbonil nempel di atom nikel dengan bilox 0, namanya langsung aja digabung jadi tetrakarbonil nikel. Gampang kan? Tapi ya, tetap ada aturan uniknya. Kalau ligan kita itu bermuatan negatif dan nama aslinya berakhiran -da, waktu masuk ke senyawa kompleks, akhirannya wajib diganti jadi nido. Contoh nih, ion amida. Begitu dia bereaksi jadi ligan, dia kayak ganti baju gitu, namanya langsung berubah jadi amido. Aturan penting lainnya ini tergantung dari muatan total kompleksnya. Kalau kompleksnya itu kationik alias bermuatan positif, si atom pusatnya santai aja, tetap pakai nama aslinya kayak tembaga atau kobalt. Tapi kalau keseluruhannya anionik alias bermuatan negatif, nah atom pusatnya ini dipaksa pakai nama latinnya, terus akhiran atau iumnya diganti jadi at. Makanya platinum bisa tiba-tiba berubah nama jadi platinat. Mengingat detail ini tuh absolut penting banget biar nggak salah ngasih nama.
Nah, kita sampai di bagian keempat, teori ikatan valensi. Di sini kita bakal ngintip lebih dalam ke struktur bagian dalam molekulnya. Sedikit mundur ke awal tahun 1927, ada eksperimen dari Heitler dan London yang melahirkan teori ikatan valensi, yaitu teori mekanika kuantum pertama soal ikatan kimia. Aturan mainnya ada 3. 1. Ikatan itu bisa terbentuk karena ada gaya tarik dari elektron-elektron yang belum punya pasangan. 2. Waktu elektron ini akhirnya berpasangan, arah spin mereka harus saling berlawanan. Terus yang ketiga, ikatan yang paling kuat itu bakal tercipta kalau orbital-orbitalnya bertumpang tindih secara maksimal. Intinya, makin tumpang tindih, makin erat ikatannya. Buat ngebentuk hibridisasi kompleks ini, atom pusat tuh ngelewatin 4 fase yang udah kayak algoritma matematis. Pertama, dia ada di keadaan dasar. Kedua, masuk ke keadaan eksitasi, yaitu mindahin elektron ke tingkat energi lebih tinggi kalau dia butuh ruang ekstra, biar nggak terlalu sesak dan nolak satu sama lain. Ketiga, dia mengalami hibridisasi atau penggabungan orbital. Dan fase keempat, akhirnya dia menerima donasi pasangan elektron dari ligan masuk ke dalam orbital hibrida yang udah siap tadi. Coba deh bandingin 2 rute ini. Di kompleks perak, karena ligan yang nolak itu posisinya gampang diatur berseberangan, dia nggak butuh eksitasi. Cukup pakai ruang yang ada buat ngebentuk hibrida spe yang bentuknya linear. Sekarang, lihat yang kompleks besi. Wah, dia punya 6 ligan besar. Karena rame banget, dia terpaksa melakukan eksitasi elektron buat nyiptain ruang hibridisasi D2sp3 yang jauh lebih rumit dan oktahedral. Kelihatan kan bedanya? Bagian terakhir, bagian kelima. Mari berlatih. Yuk, kita uji pengetahuan yang udah kita bahas tadi. Coba kita terapin ilmunya di senyawa yang satu ini. Ingat-ingat lagi soal kurung siku, analogi tuan rumah sama tamu, dan resep tata nama tadi. Pertanyaannya, dari rumus molekul ini, siapa yang jadi atom pusatnya? Apa ligannya? Berapa bilangan koordinasinya? Dan yang paling menantang, apa nama formalnya? Coba kalian pikirin bentar. Oke, yuk kita cek jawabannya bareng-bareng. Tuan rumahnya alias atom pusatnya adalah kobalt atau CO, terus tamu dermawannya, sang ligan, adalah amonia atau NH3. Karena tamunya ada 6 yang berikatan, otomatis bilangan koordinasinya adalah 6. Nah, pakai aturan tata nama tadi, sebutin ligan duluan, baru logam pusat plus muatannya, jadi namanya adalah heksa-amin kobalt 3 klorida. Hayo, benar nggak tebakannya? Kalau benar, wah selamat kalian udah menguasai konsep dasarnya. Kita udah ngebahas banyak banget hal keren hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ngasih satu paradoks buat dipikirin. Teori ikatan valensi yang dari tahun 1927 itu emang jago banget jelasin soal hibridisasi. Tapi tahu nggak, teori ini ternyata punya kelemahan besar. Dia sama sekali gagal menjelasin kenapa senyawa kompleks bisa punya warna-warna yang cantik, gagal jelasin kestabilannya, dan mentok nggak bisa ngejawab kenapa sifat kemagnetan senyawa ini bisa berubah drastis cuma gara-gara suhu. Kalau teori mekanika kuantum awal ini aja angkat tangan, lalu mekanisme rahasia apa dong yang sebenarnya mengatur alam semesta di level ini? Nah, itu dia kunci buat masuk ke kimia tingkat lanjut. Tetaplah penasaran, terus eksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.